Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat jelajah Eropa, mahasiswa-mahasiswa Indonesia dan calon-calon mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di luar negeri. Saat ini saya sedang berada di Zandschans, destinasi wisata Belanda. Kita lagi jalan-jalan ditemani bareng Kang Amin. Kang Amin ini sedang mengikuti pendidikan alias kuliah di Perancis, tapi lagi juga main di Belanda. Nah, kesempatan kali ini lagi silaturahmi ini mau saya manfaatkan buat sharing beliau ke teman-teman bagaimana cara atau tips informasi ya mendapatkan kuliah di Perancis. Beliau akan kenalan sama kalian, kemudian nanti ngambil jurusan apa ya, kemudian ngasih info bagaimana caranya untuk kuliah di Prancis gitu. Silakan Kang. Ya, nama saya Muhammad Farhan Amin, mahasiswa di Prancis, tepatnya Université de Pont-Normandie, jurusan hubungan internasional. Udah ngomongnya aja udah puyeng ya. Pong. Jadi itu Pong itu nama kotanya ya. Sekarang tinggal. Asalnya dari mana sih? Kalau di Indonesia saya dari Cirebon. Oh, Cirebon ya. Tetangga nih. Nah, tadi berarti Dekong itu nama tempat tinggal dan universitasnya juga di situ. Bukan Dekong, Kong maksudnya kalau jadi Prancis jadi Université de Pont, universitas dari kota Kong. Oh, jadi nggak ada D-nya. Cuman Kongnya aja. Dan nggak ada King-nya ya, soalnya kalau ada King-nya jadi King Kong. Jadi asalnya Cirebon, wong dewe kita. Dewe. Iya, wong dewe. Tanggaan terus empal gentong Cirebon. juga mendung. Nah, kuliahnya ngambil apa kan? Jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional, calon diplomat, calon pejabat negara ya. Kita doakan calon nanti jadi pejabat diplomat yang amanah, yang bisa mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Nah, Kang, ini kan banyak banget pengen kuliah ya, saya kira pasti. Dan soalnya kan apalagi di Prancis itu kan konon biayanya murah nih. Gimana sih caranya ngedapetin kuliah? Oh, pertama Atau beasiswa? Kalau dapetin beasiswa itu ya harus datang di ada namanya kampus Frank Indonesia itu di Jakarta, di Jalan MH Tamrin. Ya, cari aja kedutaan Prancis di Jakarta. Oh, jadi melalui kedutaan. Itu kalau beasiswa. Itu kalau beasiswa. Cuman kalau misalnya untuk mandiri, berangkat sendiri, itu ada dua cara. Yang pertama adalah melalui kedutaan juga, itu belajar bahasa Prancis sampai level yang ditentukan. Kemudian barulah mendaftar dari Indonesia dan berangkat. Yang kedua itu lewat agen. Biasanya agen selesai belajar bahasa Prancis di Indonesia, dilanjutkan belajar bahasa Prancis langsung di Prancisnya, dan juga mengikuti pendaftaran universitas langsung dari Prancis. Jadi ketika diterima di suatu universitas, jadi tinggal angkat kaki dari kota tempat belajar bahasa Prancis ke kota yang dituju untuk kuliah tersebut. Oke. Nah, kalau Kang Amin berarti ngambil apa nih? Maksudnya dari mana? Dari jalan apa? Dari jalan, pernah ikut kedutaan cuman gagal, akhirnya pindah ke lembaga. Oke. Itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana kalau cara dari resmi atau bukan resmi ya, beasiswa atau kedutaan atau mandiri tadi? Kalau kedutaan jadi kan belajar bahasa Prancis sampai level yang ditentukan. Nah, yang ditentukan itu berapa? B2. Ada yang B2, kadang ada yang sampai C1, tergantung jurusan yang bakal kita ambil. Kalau biasanya sih mayoritas B2 jurusan. Oke. Apalagi yang teknik-teknik itu cuma B2. Oke, jadi standarnya B2 standar. cukup lah ya. Cukup. Oke. Nah, kemudian itu membuat motivation letter kenapa kita mau masuk di univ tersebut. Dan harus meyakinkan bahwasanya kita tuh cocok di univ tersebut. Dan juga mentranskripsikan beberapa dokumen seperti akte kelahiran, terus pokoknya administratif lah ya. Administratif, akte kelahiran, sama ini apa namanya, raport SMA kelas 2 dan kelas 3 SMA untuk dikirim ke universitas yang kita tuju, supaya kita tahu oh ini orang mau ngambil jurusan ini dan nilai yang ininya bagus, akhirnya ya udah masuk sini. Oke. Jadi pada prinsipnya kayaknya nggak susah-susah lah, kecuali ya harus belajar bahasa Prancisnya lah ya. Syarat yang paling utama adalah bahasa Prancis. Nah,
Terus memang kalau biayanya murah emang nggak? Atau Murah. Yang S1 per tahun itu cuma 170 euro per tahun. 1 tahun 120 euro. 170 euro. Ya sangat terjangkau sekali ya. Bahkan kuliah di Indonesia saja Bisa nyampe sudah 10 juta, waduh, 20 juta. iya. Jadi ini kesempatan ya. Ini berarti istilahnya kan nggak ada batasan ya, mau kapan aja kan? Iya, nggak ada batasan umur intinya. Nggak ada batasan umur, nggak ada batasan periode ya, maksudnya selama masa-masa apa? Selama mau ya bisa. Iya. Tinggal di Kong itu gimana suasana Kang di sana? Banyak orang Indonesia, banyak mahasiswa Orang juga, Indonesia gitu? cuman 56 orang. Cuman ada organisasi namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia Kong, cari aja di Instagram ada PPI Kong, tulisannya Caen, CAEN, bacanya Kong. Caen tuh. Aduh. Itu letaknya 3 jam dari Paris kalau naik kereta dan juga naik bis 3 jam dari Paris. Ya bahasa Perancis itu walaupun mirip-mirip bahasa Indramayu tapi tetap aja saya harus belajar lagi. Oh, 3 jam ya dari Iya, 3 Paris jam ya. dari Paris. Berarti satu kampung yang ya dikatakan kecil ya, Ya, komunitas itu kecil. kota kecil, cuman universitasnya terpandang karena mendapat peringkat 3 universitas terbaik se Prancis. Oh, oke. Jadi Sorbonne. Enggak, Atau pertama itu Strasbourg, Oh, Strasbourg ya. pertama. Kedua Lorraine, Oke gitu. ya, ketiga Sorbonne itu kalau nggak salah ke-7 atau ke-8. Oh, saya pikir yang satunya gitu. Enggak ya? Cuman yang paling tua Sorbonne. Oh, dia paling tua Paling aja, tua tapi Sorbonne. gengsinya sih masih kalah. Iya, gengsinya masih kalah. Dari Kong. Kong juga nggak kalah tua. Kong didirikan tahun 1453, 22 di Prancis. Ada jurusan apa aja sana? Banyak, ada fakultas teknik, ada jurusan hukum, ada nuklir. Nuklir juga. Iya, banyak. Kedokteran? Kedokteran ada. Oke. Nah, yang Kang Amin ambil apa tadi? Ini hubungan internasional. Hubungan internasional. Kan katanya ada cabang-cabang atau apa sih? Oh ya, ada. Jadi di Prancis tuh kuliahnya ada spesifikasi. Jadi misalkan ambil hubungan internasional nggak cuma TOK, itu ada spesifikasinya. Nah, yang saya ambil spesifikasi bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Jadi kita belajarnya itu cuma tentang kultur Inggris sama kultur Rusia. Tentang kultur Inggris dan kultur Rusia ya. Karena itu yang Kang Amin ambil ya. Oke, apalagi selain tadi biaya sudah, kemudian biaya hidup? Biaya hidup kalau di kota Kong itu kisaran 500 sampai 600 tergantung jenis rumah yang kita tinggali. Kalau kita tinggal di asrama universitas itu 400 euro juga cukup untuk biaya hidup. Tapi kalau saya kan nyewa rumah tuh bareng teman-teman, 1 bulan itu 600, jadi bagi 3 orang 200. Jadi buat biaya hidup 500, 300 euro buat jajan, 200 euro buat bayar rumah. Oke. Nah, sebagai mahasiswa di Prancis itu boleh kerja nggak? Boleh. Oh, boleh ya? Boleh kerja. Ada minimal atau batas jamnya? Kalau nggak salah sih 20 jam 20 jam per minggu. Ya, jadi artinya masih bisa diantisipasi atau bisa ditutup ya dengan kalau misalnya mau kerja kayak misalnya mungkin di restoran-restoran Iya, di atau restoran. nganter pos biasanya yang Iya. banyak ya. Biasanya banyak ini kayak jenis Gojek kalau di Indonesia, Oh. yang nganter-nganter makanan. Iya. Atau mungkin toko es krim juga ada. Oke, menarik banget nih Kang. Ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa ya termotivasi nih juga karena tadi dengan biaya yang murah, kemudian ya secara umum nggak susah amat asal mau kerja keras untuk belajar bahasa Perancisnya ya Kang ya. Dan ya apalagi kalau Eropa mah nanti deket kemana-mana, kalau ke Belanda juga nggak terlalu jauh. Dan ya Belanda banyak orang Indonesia, misalnya kalau pengen banyak orang Indonesia ya di Prancis ya di Paris juga banyak gitu. Jadi ya gitu sobat-sobat, terima kasih atas informasinya Kang. Begitulah informasi dari Kang Amin ya. Ini jelas semuanya, mudah-mudahan menjadi motivasi buat Anda semuanya untuk kuliah di luar negeri karena peluangnya sangat terbuka sekali. Dan ya insya Allah asal kerja keras, doa yang kuat juga dari orang tua aja mungkin ya. Subscribe channelnya dan kemudian like, share jika ini bermanfaat. Dari kami Zainal Mutakin dan Muhammad Farhan Amin. kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.